Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak kelas 4A sampai kelas 4D? Semoga kita selalu diberikan Allah kesehatan dan kita juga selalu menjalankan perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Baik anak-anak Bapak kelas 4A sampai kelas 4D, pada hari ini kita akan memasuki yaitu bab 2, yaitu tentang surah Al-Adiyat. Baik, biar Bapak jelaskan sedikit, kita akan mengenal surah Al-Adiyat ini. Surah Al-Adiyat berjumlahkan 11 ayat, dan surah Al-Adiyat ini juga diturunkan tepatnya di kota Mekah. Maka surah Al-Adiyat ini termasuk golongan surah Makkiyah, dan surah Al-Adiyat ini diturunkan sesudah surah Al-Asr. Surah Al-Adiyat ini juga diambil dari ayat yang pertama yang berbunyi wal adiyati dhabha, yang artinya al-adiyat itu sendiri artinya yaitu kuda yang berlari kencang. Dalam surah Al-Adiyat ini Allah menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang mencintai kehidupan dunianya sampai mereka juga lupa bahkan lalai kepada Allah sebagai sang pencipta alam semesta. Mereka juga mengabaikan yaitu kehidupan akhirat dan tidak mau mempersiapkan diri mereka untuk berbuat kebaikan. Selain itu juga pada surah Al-Adiyat ini juga Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang melalaikan dan mengabaikan kehidupan akhiratnya. Allah akan memberi mereka balasan karena mereka sudah melalaikan kehidupan untuk akhiratnya dan tidak mau mencari bekal untuk kehidupan akhiratnya nanti. Karena kita selaku umat muslimin, selaku masih di dunia, maka kita juga jangan lupa bahwa kehidupan di dunia itu hanya sementara, dan kita juga akan mempersiapkan kehidupan kita kelak di akhirat. Baik anak-anak Bapak kelas 4A sampai kelas 4D, setelah ini Bapak akan membacakan bagaimana cara membaca surah Al-Adiyat dengan baik dan benar sesuai dengan hukum bacaan tajwid yang telah kita pelajari sampai kelas 4 ini. Baik anak-anak Bapak semua, Bapak akan membacakan surah Al-Adiyat dimulai dari A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat yang pertama, wal 'adiyati dhabha, yang artinya demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Maksudnya ialah Allah bersumpah demi kuda perang yang sangat berlari kencang, ya, sampai terengah-engah. Artinya ialah ngos-ngosan, saking kencangnya kuda itu berlari. Ayat yang kedua, fal muriyati qadha, yang artinya ialah dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya. Maksudnya ialah karena kuda itu kuda perang,
yang berlari kencang sampai kecapean atau ngos-ngosan, juga saking kencangnya kuda itu mengeluarkan api ya dari kakinya, saking kencangnya ia berlari. Selanjutnya ayat yang ketiga, falmughirati subha, yang artinya ialah dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Jadi kuda yang berlari kencang tadi sampai mengeluarkan api tadi, ini bersiap-siap untuk menyerang. Ya, kalau pada zaman Nabi seperti itu. Kalau lagi berperang itu biasanya di waktu pagi. Ya. Selanjutnya ayat yang keempat, fa'atharna bihi naqa'a, yang artinya ialah maka ia akan menerbangkan debu. Maka kuda perang tadi saking kencangnya dan ngos-ngosannya sampai mengeluarkan api, dan nantinya akan menyerang di waktu pagi, dan ia juga akan menerbangkan debu-debu ketika ia berlari kencang. Ayat yang kelima, fawasatna bihi jam'a, yang artinya dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Jadi kuda-kuda perang yang berlari kencang tadi memang sudah dipersiapkan untuk menyerang ke musuh ya, yang dianggap sebagai musuh atau menolak dakwah Nabi Muhammad, yaitu dakwah Islamnya. Selanjutnya ayat yang keenam, innal insana lirabbihi lakanud, yang artinya ialah sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya yaitu Allah. Maksudnya ialah manusia atau umat Islam terkadang mengingkari sebuah janji yang mana ia harus beribadah kepada Allah, dan terkadang ketika diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia ini terkadang lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat berupa rezeki kepada kita. Selanjutnya ayat yang ketujuh, wa innahu ala dzalika lasyahid, yang artinya ialah dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Maka orang-orang yang ingkar dengan ajaran agama Islam, walaupun dia muslim sekalipun, ia akan menyaksikan sendiri nanti ya di hari kiamat ketika amalan ibadah kita dihitung, dihisab, maka ia akan menyaksikan sendiri. Tidak ada suatu kata yang bisa dibohongi ketika kita nanti sudah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah kita kerjakan selama kita hidup di dunia. Selanjutnya ayat ke-8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, yang artinya ialah dan sesungguhnya ia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Nah, orang-orang yang biasanya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, saking banyaknya ya, mereka sampai lupa, pelit kepada orang yang sangat membutuhkan hartanya. Karena apapun sebuah rezeki yang telah Allah berikan kepada kita, tetap di dalam harta kita atau rezeki kita itu sendiri tetap masih ada hak-hak orang lain yang sangat membutuhkan dengan harta kita. Bukan kita cinta sekali dengan harta itu, karena ketika kita meninggal dunia, harta kita sekalipun tidak akan pernah kita bisa bawa ke dalam liang lahat atau tempat peristirahatan kita yang terakhir. Selanjutnya ayat yang ke-9, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, yang artinya ialah apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur mereka.
Maka orang-orang yang telah meninggal dunia ini kan tidak tahu nih kapan ketika hari kiamat itu datang dia akan dibangkitkan lagi dari alam kuburnya masing-masing. Ini tidak tahu ini, karena kita tidak tahu kapan hari kiamat itu datang. Selanjutnya ayat yang ke-10, wa hussila ma fis sudur, yang artinya ialah dan ditampakkan apa yang ada di dalam dada. Berarti apa-apa yang ada di hati kita, maka itu akan dinampakkan nanti ketika kita sudah dibangkitkan dalam kubur kita, dihitung amal ibadah kita atau dihisap. Ini akan dinampakkan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah kita perbuat selama kita hidup di dunia. Selanjutnya ayat yang terakhir, ayat yang ke-11, inna rabbahum bihim yawma idzil khabir, yang artinya ialah sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Jadi apapun yang telah kita perbuat selagi di dunia, walaupun terkadang kita berbuat tidak tahu orang tua kita sekalipun, tetapi nanti ketika kita sudah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dihitung amal perbuatan kita selama di dunia, maka Allah akan mengetahui semuanya. Ya, tidak ada yang satu kata pun atau satu perbuatan pun yang Allah tidak tahu. Maka anak-anak bapak semua, kita harus mempersiapkan itu. Kita harus banyak-banyak berbuat baik, banyak-banyak beribadah, sholat, puasa, bahkan zakat sekalipun. Ini dia Surah Al-Adiyat. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak bapak kelas 4A sampai kelas 4D, ya, setelah sudah bapak bacakan surah Al-Adiyat dengan terjemahannya dan penjelasannya, maka akhir kata bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak bapak. Ya, tugasnya nanti ada di halaman, ya, ada di halaman 16, ya, ada di halaman 16. Pada di situ ada namanya kegiatan yang di tengah. Hafalkan surah Al-Adiyat dengan teman sebangkumu dengan fasih dan benar. Jadi anak bapak nanti tugasnya anak bapak hafalkan surah Al-Adiyat. Kalau misalnya belum hafal, silahkan baca saja pakai buku cetaknya atau Al-Quran, lihat saja, dibaca surah Al-Adiyat dari ayat 1 sampai 11. Kalau yang belum hafal dibaca saja, yang sudah hafal dihafal. Nanti jangan lupa direkam, ya, rekam biasa. Kalau memang anak bapak kepingin video juga tidak apa-apa, tapi kalau rekaman biasa itu kapasitasnya lebih kecil. Tapi terserah, yang penting bapak guru tidak akan memberatkan kepada kamu tentang masalah tugas dan pembelajaran kita daring atau online ini. Baiklah anak-anak bapak, mungkin hanya itu saja yang bisa bapak sampaikan untuk hari ini. Lebih dan kurangnya bapak mohon maaf. Astaghfirukum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.